Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Mulyawati, NIM 2010-322. Saya dari kelompok 6 ingin memaparkan sedikit materi saya yang berjudul Manajemen Supervisi Pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen supervisi. Manajemen supervisi pendidikan adalah proses pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh para pemimpin pendidikan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini meliputi pemantauan kinerja guru dan staf pendidikan lainnya, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Tujuan dari manajemen supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa mencapai potensi mereka dengan yang penuh. Manajemen supervisi pendidikan juga melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, apa hubungan antara manajemen dengan supervisi pendidikan? Manajemen dan supervisi pendidikan saling terkait karena keduanya berfokus pada pengelolaan dan peningkatan kinerja organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian sumber daya organisasi pendidikan, sementara supervisi pendidikan melibatkan pengawasan dan evaluasi kinerja guru dan staf pendidikan lainnya. Selanjutnya, perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi pendidikan merupakan bagian awal dari proses pelaksanaan supervisi itu sendiri yang harus benar-benar dimatangkan terlebih dahulu sebelum supervisi dilakukan. Seorang supervisor yang profesional akan membuat planning atau perencanaan yang baik terhadap aspek-aspek yang akan disupervisinya dengan harapan agar objek yang dituju dalam supervisi benar-benar dicapai secara maksimal. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan supervisi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan supervisi, kepala sekolah atau yang bertugas menjadi supervisor hendaknya terlebih dahulu merencanakan kegiatan-kegiatan supervisi, mulai dari menyusun program supervisi, merumuskan tujuan supervisi, menentukan indikator supervisi, dan membuat jadwal supervisi. Dalam menunjang pelaksanaan supervisi agar bisa berjalan sebagaimana mestinya, supervisor juga dituntut untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang ada di dalam supervisi. Mengetahui aspek supervisi juga merupakan bagian awal dari perencanaan supervisi pendidikan agar kegiatan supervisi berjalan dengan efektif dan efisien. Yang perlu direncanakan dalam proses pelaksanaan supervisi pendidikan mencakup yang pertama itu ada pembinaan. Dalam wilayah aspek ini, supervisor harus bisa menyusun program-program pembinaan terhadap guru, baik prosesnya, penilaiannya, serta target yang akan dicapai dalam proses pelaksanaan supervisi. Yang kedua, pemantauan. Wilayah ini tidak boleh keluar dari ketentuan standar pendidikan yang berlaku, mencakup standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, sarpas, pembiayaan, penilaian, dan standar ketenagaan pendidikan. Yang ketiga itu penilaian, dengan dilakukan secara objektif yang ditinjau dari kinerja guru dan proses transformasi guru terhadap peserta didiknya. Yang keempat itu ada pembimbingan dan pelatihan guru, merupakan tindak lanjut dari adanya pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisor harus memperhatikan betul dan merencanakan secara sungguh-sungguh terhadap guru dan supervisornya terhadap guru yang disupervisinya dengan mengadakan bimbingan dan pelatihan secara berkala dan berupa workshop atau lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.